Ketika seseorang mulai ngomong kayak gitu, sebenarnya itu udah ketergangguan mental sebenarnya. Saya selalu pegang, semakin ada orang sirik sama saya semakin senang. Karena ada sesuatu yang baik di saya gitu loh, yang disiriki-watiin. Berarti yang di sananya nggak punya, makanya sirik gitu ya. Jadi nggak usah baper, nggak usah cepet-cepet baper kalau disirikin orang. Cupid. Oh iya, nanti kita dengerin. Bentar lagi kita dengerin Bu Tika nyanyi ya. Saya tadi udah request Bu Tika nyanyi ya. Maksudnya ada lagu Cupid tuh ada lagu. Ada lagunya Cupid. Halo Sobat Pusbang Darat, apa kabarnya siang hari ini? Selamat datang di podcast Sana Sini. Mau kemana? Kesini aja. Jadi ini adalah podcastnya perdananya PPSDMPD, yaitu podcast perdananya Pusbang Darat. Saya harap kalian semua bisa menikmatin podcast perdana ini dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat spesial tentunya, yaitu topik masalah kesehatan mental. Apa itu kesehatan mental? Apakah kita perlu concern terhadap kesehatan mental? Tentunya nanti kita akan mendatangkan narasumber yang luar biasa pada hari ini juga. Dan terkait dengan mental health ini tentunya ini sudah menjadi peringatan di dunia pada tanggal 10 Oktober kemarin. Nah, di tanggal 10 Oktober kemarin ada World Health Day. Nah, di sini sendiri mungkin di Indonesia kita is not concerned on that one, but we have to know about that one, and then after that we have to concern about our mental health, about ourselves mental health. So this is very important for us to know about this one. And then today we will see the video ya. Ini ada kolase video, mungkin dari tim bisa dibantu untuk diputar video-video yang terkait mungkin masalah kesehatan mental. Oke, itu adalah beberapa berita ya. Kalau misalnya kan kalian sering sekarang baca berita juga secara digital, banyak informasi terkait masalah yang kita lihat tadi di video, masalah apa sih itu mental health. Apakah kalian pernah ngalamin ataukah teman kalian atau yang terdekat sama kalian? Nah, kita mungkin akan tahu lebih lanjut lagi masalah ini dan topik pada siang hari ini kita akan membicarakan masalah how do I know if my mental health is improving. Jadi ini mungkin cukup menarik temanya dan kita juga akan menyapa. Mungkin nggak sabar ya untuk ketemu narasumber kita yang cantik di siang hari ini, yaitu kita kenalkan Bu Tika Bisono. Selamat datang Ibu di podcast kami, podcast Mau Kemana? Kesini aja, yaitu podcast Sana Sini, punyanya Pusbang Darat. Jadi Bu Tika Bisono ini mungkin teman-teman yang sempat ya di PKTJ Tegal pernah kita kedatangan Bu Tika Bisono waktu itu, sehingga beliau adalah seorang psikolog, sehingga di sini beliau sangat paham betul terhadap apa sih mental health itu, dan juga sebenarnya kalau generasi saya masih tahu kalau beliau itu juga penyanyi. Nah, nanti mungkin di akhir-akhir acara ya Bu ya, kita minta Bu Tika untuk menyanyikan sedikit lagu-lagu yang mungkin bisa menambah semangat kita tentunya di podcast yang hari ini. Jadi ini adalah obrolan kita terkait dengan mental health. Nah, mungkin tidak perlu panjang lebar. Kita lanjut saja, kita akan membicarakan masalah mental health ini. Nah, mungkin pertama kali langsung saya tanya nih ke Ibu Tika. Kira-kira apa sih mental health itu, Bu? Mungkin kan kita nggak ini ya, Bu ya, nggak begitu aware sebenarnya. Tahu-tahu ada berita stres, tahu-tahu ada berita anak bunuh diri gara-gara stres, tahu-tahu ada berita dia jadi odot dan yang lain-lain. Tapi kita sendiri gejala dan segala macam kesananya itu mungkin nggak aware terhadap tersebut, nggak tahu gitu. Nah, mungkin di sini Bu Tika akan menjelaskan masalah itu. Silakan Bu.
Terima kasih Mbak Mei sebelumnya, tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semuanya yang hari ini masih sehat ya Mei ya. Amin. Dan makasih banget diundang di perdana podcast Bang Darat. Jadi Darat. podcast gitu, sana ya. sini Bu namanya. Dan namanya seperti yang di sini, podcast sana sini, lucu juga sih ini ya judulnya. Baru baca aja udah ngurangin stres gitu. Dan ruangannya juga keren banget ini ya. Milenial ya Bu ya ruangannya ya. Dan saya juga mau menyapa untuk yang 4.776 kalau nggak salah kemarin ya tulisannya. Para taruna-taruni yang ada di 6 wilayah ya darat. Insya Allah satu hari saya akan nyampe ke 4 kalian gitu ya. Dan bisa diskusi lebih dalam. Nah menyambung dengan tema ya Mei ya. Memang kesehatan mental itu hal yang justru lebih penting daripada kesehatan fisik. Oh iya Bu, ya, mental itu lebih penting. Kalau pernah dengar mens sana in corpore sano ya, bahwa betul. Di dalam badan yang sehat terhadap jiwa yang kuat gitu kan ya. Nah, jadi dalam kesehatan mental sekarang ini itu justru di nomor satuin daripada fisik. Okay. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang fisiknya cacat ya, fisiknya kurang nih. Tapi mentalnya dia sangat sehat gitu ya. Dia bisa menjadi juara Paralympic Games dan mendapatkan medali emas, perak dan perunggu. Ya. Belum tentu kita yang fisiknya sehat, yang tidak cacat mental dan fisik ini bisa dapat medali itu gitu ya. Jadi kesehatan mental sendiri adalah kesehatan tentang situasi mental kita di luar fisik ya. Jadi mental tuh ada pikiran, ada emosi, ada psikologis, ada sikap, ada cara berpikir, ada cara berkomunikasi, cara berperilaku banyak ya Bu ya. Kalau mau diterusin banyak. Mentalnya itu banyak. Jadi kalau para taruna-taruni belajar otak ya, itu di kalau nggak salah frontal cortex, ini yang bagian depan. Ini pusat-pusatnya kayak amigdala, hipokampus ya. Nah ini organ-organ pengatur mental manusia. Ini kata Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kata ya, Bu, ya, bukan. Setuju, Bu. Ini kata pencipta manusia yang ditangkap oleh para ilmuwan. Gitu loh. Jadi buat saya makanya pelajaran biologi itu ya Mei, itu bukan anak IPA aja, semua manusia harus baca buku biologi. Wajib ya Bu ya. Jadi biologi 1 lah paling enggak. Meskipun anak politeknik ya Bu ya, wajib baca buku biologi ya Bu. Semua manusia. Tuh. Kenapa? Nah itu mungkin ya didengerin ya, kalian wajib baca buku jadi biologi. Buat yang ada di 6 wilayah, coba beli di toko buku ya. Tentang buku biologi tentang apa nih Bu? Apa aja biologi 1. Biologi 1 yang dasar aja dulu ya. Nah kalau pengen tahu nanti bagian tentang otak, ada tentang biologi tentang otak, ada tentang buku tentang metabolisme, macam-macam itu. Macam-macam ya. Tapi tentang buku biologi 1 semuanya harus baca, karena disitulah kita belajar bahwa Allah itu udah memberikan satu organ di tubuh, terutama di otak ya, otaknya. Itu untuk mengatur sistem mental manusia. Ya, gimana jaganya, gimana dia beroperasinya, gimana dia berkembangnya, gimana dia bisa terefek oleh sistem mental dari orang lain, gimana dia bisa mempertahankan sistem mentalnya dia sendiri kalau ada pengaruh-pengaruh yang lain gitu. Dan gimana dia bisa melakukan pilihan untuk sistem mental yang baik, bukan pilihan sistem mental yang buruk gitu. Kan ini juga masalah kemampuan memilih, membuat keputusan, membuat pilihan. Jadi membuat keputusan dan memilih Mei itu adalah pekerjaan sistem mental kita. Sistem mental. Like happiness is our choice. Of itu course, ya, Bu, ya? Iya. So happiness is not defined by others, but defined by us. It's salah our satunya. choice. Jadi apapun itu adalah kita yang memutuskan ya Bu ya, terkait diri kita gitu. Nah, dan ini memang bukan sesuatu yang mudah dipahami sih enggak ya, karena kebanyakan manusia ya di planet bumi ini 7,5 miliar ya. Paling gampang memahami fisik biologis gitu loh. Yang mentalnya karena memang rumit ya, Allah memang meletakkan
fungsi mental ini di fungsi organ yang sangat rumit gitu ya. Betul. Tapi bukan nggak bisa dipelajarin gitu sih Mei. Dan menurut saya sih semua harus mulai mau tahu masalah kesehatan mental. Nah, kira-kira nih Bu, kesehatan mental itu kalau mulai terganggu. Minum dulu ya. Oh, silakan Bu, sambil diminum. Kalau misalnya mulai ada gangguan, itu ada gejalanya nggak sih Bu? Gejala-gejala kita merasa, kan mungkin kita nggak sadar nih, oh ternyata saya ini udah kena mental. Nah, kalau anak zaman now kan ngomongnya kena mental gue gitu, maksudnya. Oh sekarang gitu ya? Kena mental gitu. Jadi kalau misalnya kita ada apa udah pada tahu ya. Kalau ada hal di anak, kena mental nih gitu. Nah itu apa ada gejala nggak sih? Maksudnya yang kadang-kadang kita sendiri nggak sadar ternyata, oh itu udah gejala nih, kamu udah kena masalah mentalmu udah kena nih kesehatannya gitu. Ada gejalanya nggak? Gampang banget kok. Oke. Ya mulai dari stres sehari-hari. Apa coba stres sehari-hari? Ini anak-anak milenial apa kira-kira stres sehari-hari? Milenial sama yang ada di sini, yang ada di apa namanya di asrama tuh ya. Apa stres sehari-hari apa sekarang? Oh kebanyakan tugas katanya. Oke. Banyakan tugas terus yang ini belum selesai ada lagi. Pusing gue, jutek gue. Nah, ketika seseorang mulai ngomong kayak gitu, sebenarnya itu udah ketergangguan mental sebenarnya, tapi tahap sangat ringan ya. Jadi mulainya semua dari memang stres sehari-hari, Mai. Oh, dari stres yang kecil-kecil tadi itu. Kecil. Persoalannya adalah yang kecilnya bisa diselesain nggak? Oke. Kalau nggak selesai, yang kecil ini numpuk. Akhirnya dia terakumulasi menjadi level gangguan mental yang lebih besar. Yang lebih berat tentunya. Nah, kalau misalnya tadi kebanyakan tugas, ini menarik nih kata-kata kebanyakan tugas ya. Kalau buat siswa, emang harusnya banyak nggak sih tugasnya? Harusnya banyak dong Bu ya. Coba jawabannya apa? Harus banyak dong. Ya iyalah. Kan itu tugasnya emang itu ya Bu ya. Nah, job desk-nya mahasiswa, ya memang banyak tugas job desk-nya. Emang nggak ngerti loh, ya. Nah, banyak tugas dari senior. Nah, itu gimana itu Bu kalau tugas mau dari senior? Mau dari senior kayak, mau dari dosen kayak, mau dari hantu belau siapa? Oh, dari hantu pun? Itu nggak penting. Yang penting adalah sistem untuk menyusun prioritas tugas yang namanya agenda. Itu disebut agenda setting. Ya, ada nih modulnya ada. Itu jalan nggak? Nah, agenda setting ini itu ada di buku Stephen Covey, Seven Habits. Seven Habits. Okay. Salah satunya adalah first things first, Mai. Nah, first things first itu teman-teman semua itu sebenarnya latihan untuk menyusun sistem prioritas kita ya. Kalau tadi tuh contohnya tugas kebanyakan gitu ya. Itu kalau udah kita latihannya baik, itu nggak ada tugas kebanyakan karena semua diatur. Semua diatur. Jadi bisa kita memprioritaskan lah ya mana yang harus kita kerjakan dulu. Semua ada kok. Kemudian jadi bahkan, agenda untuk diri lah ya. Bu ya. Bahkan misalnya nih semua nuntut diprioritasin satu. Nah yang dituntut dari kita adalah negonya. Boleh nggak saya ini dapat waktunya nanti jam segini ya. Kita masukin ke sistem jam. Kan tugas itu jam. Karena saya juga kondisinya dari SMP begitu gitu dan saya udah punya agenda sampai sekarang tahun 2022 itu per day, per week, per month, per year. Ya. Already jadi, agenda. Sudah ada agenda. Jadi untuk kesini saya hari ini ada 2 nih Mei ya. Podcast ini sama nanti meeting setelah dari sini. Tapi ada satu lagi meeting yang di atas jam 6 nanti. Jadi ada 3. Nah, cuman pada saat saya dibilang nanti ada ketemuan nih jam 5 gitu, bisa nggak? Nggak, gue baru bisa setelah jam 6. Karena gue sebelum jam 6 gue udah ada 2. Jadi kita juga bisa nego bahwa nggak bisa karena udah ada ini. Apalagi dadak-dadakan, itu mah layak ditolak. Dadak-dadakan mah layak ditolak. So we have to make our own agenda ya. And priority. And the priority. Mana yang harus didulukan tadi ya. First thing first. Ini salah satu contoh buat nurunin stres. Biar nggak panik. Ya, Bu, ya. Biar nggak akhirnya jep gitu. Intinya kita harus ya enjoy our life lah ya Bu ya. Di setiap
kegiatan yang kita lakukan juga harus dinikmatin gitu ya Bu ya? Ya dinikmatinnya memang stresnya harus turun sih. Harus turun dulu baru bisa nikmatin. Iya. Aduh. Terus kalau tipsnya gimana Bu supaya dengan tidak kita mengalami gangguan kesehatan mental, ada tipsnya nggak Bu? Oke, tipsnya itu teman-teman adalah ada 11 menjaga emosi positif ya. Emosi positif itu tugas kita yang harus jaga. Bukan ustadz, ustazah, pendeta, biku, whatever lah gitu ya. Enggak, itu tugas si manusianya. Ya. Yang harus jaga. Yang pertama tentunya rasa gembira. Rasa gembiranya harus dijaga loh, dirawat loh. Jadi nggak salah ya, ini teman-teman yang di sini kalau saya setiap hari selalu ceria. Wajib, karena wajib. Itu wajib ya Bu itu, ya. Jadi gembira ini produk loh. Ya teman-teman, gembira ini produk mental. Nah produk mental beda dengan produk fisik biologis gitu ya. Kemudian yang kedua adalah memelihara rasa bangga. Oke, proud to ourselves. Proud to ourselves. Oke. Even if no one else is proud of you, but you have to make yourself proud. Oke, noted ya, Gitu, catat ya. ya. Jadi banggalah pada diri sendiri. Jadi rasa meskipun bangga. orang nggak bangga sama kita. Oh yang bahkan penting kita sirik, bangga. bahkan sirik. Oh, bahkan sirik. Oke, Iya, makanya catat ya. Teman-teman, saya selalu pegang. Semakin ada orang sirik sama saya semakin senang. Karena ada sesuatu yang baik di saya gitu loh, yang disirikiti watiin. Berarti yang di sananya nggak punya, makanya sirik gitu ya. Jadi nggak usah baper, nggak usah cepet-cepet baper kalau disirikin orang. Ini ngomong tentang diri sendiri. Kemudian produk yang ketiga ya Mei, itu adalah rasa terpesona. Wow. An yang ya, jadi supaya orang terpesona sama kita gitu maksudnya Bu? kita juga terpesona dengan orang. Oke. Jangan selalu orang ke kita, enggak. Kita juga harus terpesona sama Jadi orang sekitar kita. kita. Menemukan nggak sih satu sumber yang membuat kita tuh yang oh my god gitu ya. Dan entah dosen yang ganteng kali ya kali. Tapi dosen-dosen darat jarang yang ganteng kayaknya ya. Kalau ini dosen Bu dulu Bu. Jadi ini cantik. Yang ganteng kayaknya. Ada kok ya, ada ya, pasti ada ya. Coba deh. Jadi biar semangat gitu loh ya. Rasa terpesona ya. Kemudian tentunya rasa cinta. Oke. Ya cinta buat Bapak Ibu pengajar gitu yang udah punya pasangan ya, atau mahasiswa yang punya pacar gitu ya. Jadiin energi cinta ini menjadi energi atau emosi positif tadi gitu jadi ya. Cinta itu penting. Penting banget yang kayak gini. Kemudian yang keenam adalah bersyukur. Oke. Nah, bersyukur ini emang kita udah sering sih, kita harus bersyukur bla bla bla. Ngomong aja ya Bu ya. Tapi sesungguhnya sulit banget gitu ya, karena buat saya secara psikologis justru ketika kita ambruk kita harus bersyukur. Susah loh. Ya, kalau pada saat kita lagi down untuk bersyukur itu berat banget. Berat banget karena sebenarnya gini filosofinya ya Mei. Ketika kita ambruk nih, bruk. Justru di balik itu ada pembelajarannya gitu loh. Biasanya ngeluh ya Bu ya, kalau udah down itu. Ngeluhnya fine gitu ya, tapi pembelajaran yang harus bersyukur. Oke, kita ambil positifnya dari hal itu apa gitu. Ya, kemudian yang berikutnya adalah lega. Rasa lega ya. Plong. itu juga produk dari emosi positif juga. Jadi kapan kita pernah rasa yang gitu ya. Aduh, banget gitu ya. Habis ujian tentunya ya. Kalau selesai ujian biasanya langsung yes, hari terakhir. Itu saya lega banget gitu. Rasa plong ini emosi positif saya. Ya. Dan tentunya selain bersyukur itu yang paling penting adalah tertawa lol karena humor. Oke, tertawa lol. Ya, tahu lah kalau anak sekarang ya Bu ya, tertawa lol. Enggak, masalahnya tahu dan mengalami dua yang berbeda, Mei. Oke. Jarang orang bisa tertawa lol. Lost. Jadi kalau nggak bisa, teman-teman, itu udah tanda kita nggak sehat mental. Jadi cari aja sumber-sumber yang kita bisa. Siapa tahu Bu nggak mau tertawa yang lol itu karena jaim gitu gimana? Terserah, itu udah nggak sehat mental. Udah nggak sehat mental, jaim itu pun. Oke. Jadi tertawa yang lepas itu ternyata anugerah itu. Anugerah yang harus kita syukurin ya kalau kita banyak orang nggak bisa begitu. Dan ketika mereka nggak bisa begitu,
sebenarnya hidup mereka nggak bahagia. Asik. Jadi buat saya, ya udah kalau dia nggak mau keluar dari ketidakbahagiaan silakan aja lah ya. Masalahnya dibuat Allah mati cepet atau mati lama gitu. Kalau umurnya panjang ya terus nggak bahagia. Nggak bahagia. Aduh itu tersiksa ya. Tersiksa Bu, ya. loh. Tersiksa jangan sampai lah ya Bu ya. Jangan sampai. Nah jadi coba mahasiswa nih ya yang pada melihat acara ini, coba deh kalian kalau bisa sampai yang ketawa yang wah, yang sampai nangis, itu berarti you are in good mental health. Jadi nggak usah terlalu jaim-jaim. Kalau emang lagi waktunya bahagia diekspresikan. Saya orangnya juga nggak gitu. Jadi kalau saya harus yang wah begitu, rambut saya kacak-kacakan karena ketawa sampai yang sakit perut gitu ya. Saya sampai bilang, udah, gue udah sakit perut, udah. Teman-teman, if you can have that moment in time of your life, then you are a happy, jolly person. Thank you Bu. Terus ini nih. Anak-anak kita ini yang dibanyakan ya Bu, ini kan di BPSDM ini kan ada taruna. Nah taruna itu rata-rata usianya itu usia di 18 mungkin sampai 24. Usia-usia yang ya saya alami dulu pernah saya mendidik taruna itu mereka itu adalah anak-anak di usia yang sangat rentan. Karena mereka lagi mencari jati diri ya. Mencari jati diri, saya harus seperti apa, saya mau jadi apa, saya harus bagaimana bersikap. Nah ini kan juga rentan terhadap kesehatan mentalnya. Nah ini gimana cara mereka untuk apa ya biar ya tadi seperti mengatasi supaya mendapatkan I have to be a happy person, I have to be a good one, I have to be the person that I have to be like apa ya bersyukur selalu apa yang didapatkan supaya mereka juga bahagia. Nah itu gimana Bu? Kalau buat mahasiswa yang usia remaja ya, ya ini kalian mesti paham. Psikologi remaja tentunya ya remaja itu memang masa peralihan ya dari usia anak-anak ya kan SMA lah SMA SMK atau sederajat untuk jadi mahasiswa kayak maha berarti masuk ke ranah dewasa awal namanya ya. Nah dewasa awal ini teman-teman it's a new challenge pastinya ya dan ini butuh kita pelajari juga. Jadi kita mesti belajar tentang diri kita sendiri juga. Ya, saya itu siapa? Who am I? Gitu ya. Nah, kemudian teman-teman coba buat profile tentang diri sendiri. Tentang diri sendiri. Saya itu siapa sih sebenarnya? Saya anaknya siapa? Adiknya siapa? Kakaknya siapa? Saudaranya siapa? Dan kayak zaman dulu tuh ada tuh hobinya apa, ya kan? Cita-citanya apa, mimpinya apa, moto hidupnya apa, gambaran sukses seperti apa, gambaran gagal seperti apa. Panjang memang, tapi buat deh self profiling itu ditutup dengan saya memang memilih nggak untuk sekolah di sini. Coba itu dijawab dulu, ya. Coba itu dijawab dulu. Makanya kenapa suatu saat insya Allah saya bisa ke tempat ya, langsung ketemu langsung ya Bu ya. Untuk kita exercise gini-ginian ya bahwa self happiness itu harus ditemukan oleh kita sendiri di dalam diri kita sendiri gitu ya. Nah setelah itu terjadi pastinya nggak sekali nulis itu selesai, itu simpen besok isi lagi. Gue gini nggak sih, gue gitu nggak sih. Nah yang kedua adalah ada semacam self journal ya, jadi kayak buka harian lah gitu loh, buka harian yang kita. Jadi tadi self agenda, sekarang ada juga self journal. Tadi self profiling. Self profiling juga. Tadi abis itu self agenda. Nah itu yang kita tulis harian sih sebenarnya ya. Jadi di situ pasti isinya ada mood kita hari ini apa. Hari ini lagi bagus. Ada emosi kita hari ini seperti apa ya. Kemudian ada apa namanya kebahagiaan hari ini apa dituliskan lah ya di situ. Ditulis. Jadi saya sangat mengalami proses seperti ini teman-teman dari saya kelas 3 SMP sampai saya sekarang 62 tahun. Wow. Jadi bayangin dari umur 15 sampai 62 tahun. Dan setiap tahun Mei. Coba 62 kurang 15 berapa? 62 kurang 15, 47 Bu. 47. Jadi saya udah punya 47 agenda, 47 diary.
di lemari saya di rumah. Wow, bisa jadi novel itu, Bu. Itu bisa jadi satu psikoterapi juga buat di psikologi yang namanya pendekatan narasi. Nah, ya. Bu, mungkin sebelum lanjut bicara kita ada video kolase ya. Kita video kolase foto Taruna ada kan? Coba ditayangkan. Ini video kolase untuk foto-foto Taruna kita, Bu. Oke. Kita lihat ya, sehat mental apa enggak di mukanya. Seperti apa nih? Mereka bahagia nggak sih dari foto-fotonya ini? Nah, ya. Ini lagi praktek, lagi main marching band, Bu. Ini lagi di kelas. Oke. Nah, ini keren. Beberapa fotonya ya. Ya. Keren. Tadi adalah beberapa foto untuk Taruna, kegiatan ya, Bu, kegiatan Taruna tadi. Boleh kasih notes sedikit nggak? Silakan, Bu. Mukanya jarang senyum ya pada ya. Maksud loh. Ya, jadi sebagai anak remaja, fotonya tuh kurang ekspresi remaja. Nggak ada ekspresinya ya, nggak Bu, ada. Ya. Datar. Sangat datar. Tapi mereka bilang itu fotonya cool, Bu, katanya mungkin. It doesn't matter for me. It doesn't matter. It's a dead pictures, ya. Kurang senyum karena rasa bangga tuh saya belum nangkep tadi di situ ya. Di foto-fotonya tadi dan emosi positif saya nggak ngerasain ya. Dari foto tadi. Aja. Oke. Jadi karena itu posing ya, karena posing ya. Tapi posing pun harusnya bisa keluar ya lewat air muka gitu ya. Whether you are inspired, you are proud, you are happy, you are grateful dan sebagainya tadi, itu harusnya keluar lewat foto. Jadi tapi insya tadi Allah belum kelihatan belum. Jadi sangat-sangat datar gitu. Bahkan yang di lab itu juga harusnya apa kayak terbebani gitu, Bu, tadi, Bu, kesannya? Ya kayak posing aja sih. Posing. Jadi kalau posing tuh kayak instruksi. Nanti posingnya gini ya, jeret. It's not okay gitu ya. Nggak nature, nggak natural gitu ya. Dan ini banyak terbebani instruksi. Makanya banyak terbebani instruksi. Instruksinya dari mana aja sih? Dan pasti nanti saya bisikin, Bu, saya tahu semua itu, Bu. Dan pasti jawabannya siap laksanakan. Nggak usah gitu. Siap laksanakan, siap salah, Bu. Nanti insya Allah foto kedepannya lebih. Tapi jawabannya remaja. memang mereka harus satu, Bu. Kalau diperintah. Jawabannya cuma satu, sharp, bukan siap, Bu, sharp. Itu jawabannya biasanya, itu menandakan mereka sangat siap. Suatu saat karena memang siap mental dengan siap fisik dua hal yang berbeda ya. Berbeda ya. Sangat-sangat beda. Karena kita bicara kesehatan mental ya, Mei. Siap mental itu jauh lebih rumit daripada siap kalau fisik gitu. Oke, nanti mungkin kalau ada foto Taruna yang lagi ketawa kita tampilkan ya, Bu, ya. Apakah dong. Itu benar-benar menenjukkan happiness-nya atau hanya yang lepas gitu? Iya, atau hanya juga karena pose. Kalau karena pose kan ketawanya nggak natural ya, Bu. Senyum ya, biar nggak kelihatan stres. Oh, siap. Apa tadi? Sharp. Karena gini, Bu, Taruna tidak boleh ganteng, sharp. Taruna nggak boleh putih. Nggak boleh ya, Bu, ya. Itu hak asasi, ini yang saya belain ya. Itu hak asasi manusia. Dari lahir cakep, dari lahir putih, titik. Kan Taruna dijemur terus, Bu. Tapi kan malah tan gitu loh. Seksi gitu ya, malah tan. Jadi bukan berarti hitam itu nggak cakep ya, Bu, ya. Enggak, justru sensual and penuh daya tarik. Jadi mungkin ini dari teman-teman. Aku bicara tentang diri sendiri loh. Saya juga ini kok. Iya, sama, Bu. Saya juga bukan orang yang putih kok, Bu. Dan kita adalah sensual. Mungkin ini ya dari teman-teman yang hadir di sini nanti bisa kirim foto ya, foto kalian yang lagi smile, yang lagi happy. Nanti coba kita show ya di sini. Apakah itu just a pose atau benar-benar happy-nya dari diri gitu ya. Sekarang ya. Atau fotonya sekarang coba sambil kalian di sana foto, coba dikirim nanti coba kita tampilkan. Selfie-selfian itu loh, teman-teman. Kan suka yang pada gitu yang coba ya acting apa bukan acting ya? Send it to us now, oke? Nanti kita akan lihat ya. Nah, ini, Bu, kalau di sekolah kita ya, kan ini sekolah kedinasan, sekolah everything have to be in uniform. Jadi berseragam. Bangun tidur pun jamnya sama, waktu tidur pun jamnya sama. Jadi dari bangun tidur sampai tidur there is a rules that they have to be follow. Iya.
ini kan satu hal yang mungkin cenderung monoton for the daily life. Dan temennya ya itu lagi, kan mungkin beda sama mahasiswa yang di luaran nih. Hari ini bisa berinteraksi sama teman-teman di fakultas sendiri atau jurusan ini. Besok saya mau main ke fakultas sebelah deh. Saya mau main itu kan bener-bener beda banget. Kalau di kampus ini karena boarding, mereka stay di sana for 24 hours. Temennya sama, kegiatannya sama. Ini kira-kira ada rentan sama gangguan kesehatan mental nggak ya, Bu? Besar ya, besar Bu? Sekali, betul. Nah, terus gimana ini, Bu? Cara menyikapinya adik-adik ini supaya mereka itu tetap happy. Jadi foto-fotonya nanti juga benar-benar happy. Mereka menikmati sekali kehidupan di sana, di kampus itu seperti apa? Teman-teman, kalau ini saya juga bicara untuk para dosen-dosen ya tentunya ya, pengajar. Kalau semua diseragamin, sementara manusia itu tidak ada yang seragam, ini berarti kita kan udah agak melawan nature juga ya. Manusia tidak ada yang seragam, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kembar sekalipun nggak seragam. Jadi kalau di sekolah-sekolah kedinasan itu dicoba untuk semua diseragamin, buat saya sebenarnya itu nggak sehat. Ya, jadi harus memelihara keunikan dari siswa masing-masing. Keunikannya adalah tentunya satu ide, ya. Ide itu nggak bisa diseragamin. Nggak akan bisa sama. Nggak mungkin saya. Masing-masing orang beda-beda lah ya, Bu. Kemudian cara analisis itu nggak bisa diseragamin. Jadi kalau ada mahasiswa yang analisisnya total lebih canggih daripada dosennya, nggak boleh dimatiin itu, ya, karena itu adalah ciri khas. Tapi kan kadang-kadang nih, Bu, kalau di sekolah kedinasan ya, kalau misalnya ada satu yang menonjol nih atau ide menonjol, mereka takut nih. Ya kan ya, takut asok kamu dibilang kan gitu, Bu. Betul. Kok beda sendiri, yang lain kayak gini, sok-sokan kamu, apalah itu di antara teman. Belum lagi kalau dilihat senior, wah ini agak dalam tanda kutip membahayakan diri kadang-kadang, Bu. Jadi mereka mungkin tidak terlalu berani mengekspresikan apa yang ada. Nah ini bagaimana nih? Ini kan jadi tekanan tersendiri nih kalau kayak gini. Saya nyelesain dulu yang tadi nggak bisa diseragamin ya. Jadi inteligensi nggak bisa diseragamin. Ada yang superior, ada yang mild, ada yang low, nggak bisa diseragamin. Ya. Kemudian yang nggak bisa diseragamin juga kreativitas, nggak bisa diseragamin. Nah semua yang nggak bisa diseragamin ini manusiawi banget loh, Mai. Jadi kalau ini mau dimatiin, dibunuh, gara-gara tadi faktor nggak enak, faktor nggak boleh sama senior, faktor pengajar yang nggak ngizinin juga, faktor ada yang sirik dan sebagainya, dan ini dibunuh, kebayangan nggak sih, terbayang nggak bahwa lulusan ini nanti kondisi mentalnya semua nggak ada yang sehat gitu. Betul. Kebayang ya. Menakutkan Pak. Nah, jadi sekolah-sekolah yang basisnya adalah uniformity tadi ya, keseragaman, itu justru harus berubah di dalam pengejawantahan ekspresi dirinya. Ya, nah buat teman-teman yang ternyata memang relatif lebih tuh lebih segala macam, lebih unik, lebih ekspresif, lebih kreatif ya. Menurut saya harus mulai dari sekolah sih. Sekolah harus punya satu sistem yang ide apapun bisa disampaikan. Dulu di kantor saya tuh ada namanya black box gitu ya. Black box itu benar-benar kotak hitam yang semua ide masuk ke situ, gitu ya. Dan itu dibaca. Mana yang ide yang baik misalnya. Itu akan disampaikan lah ya, Bu. Bahkan dilakukan gitu loh. Diimplementasikan. Jadi saya nggak tahu di sekolah ini ada ekskul apa nggak ngerti. Tapi kalau ekskulnya boring ya, itu harus menciptakan ekskul yang lebih kreatif. Nah, menurut saya sekolah-sekolah darat harusnya juga bisa kerjasama dengan universitas lain. Nah, kalau di luar lingkungannya itu. Harusnya. Tadi kan bilang ya ada black box ya. Jadi semua ide dimasukkan situ. Nah, ini teman-teman ya, adik-adik semuanya, itu nanti kita akan punya yang kita namakan cupit, Bu. Curhat info Pusbang Mendarat.
Jadi siapapun yang mau menampilkan ide atau tidak hanya ide ya, mungkin terkait keluhan, terkait permasalahan yang dihadapi. Kan takut nih kalau misalnya mau ngomong ketakut sama senior, mau ngomong malah nggak enak. Berhenti dulu situ boleh nggak? Boleh. Ini soalnya ada kata takut ya. Nah buat saya kata takut itu sebenarnya mental yang tidak sehat. Karena takut hanya boleh ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke Tuhan. So takut hanya ke Jadi Tuhan. kalau takut itu ke manusia, itu udah mental nggak sehat, Mai. Takut ke manusia itu mental nggak sehat, meskipun takut ke bos ya Bu ya? Nggak boleh. Oh nggak boleh ternyata. Jadi kita pun nggak boleh takut sama bos Emang ya? nggak boleh. Emang dia apain? Orang nggak berbuat kejahatan kok takut sih? Selama kita memang takut itu hanya satu ya, ke Tuhan ya Bu ya? Ya iyalah, ke pencipta kita. Jadi kalau kita takut ke manusia cuma gara-gara mau ngomong yang lebih baik dan kita takut kayak tadi ya. Atau takut ke ini Bu, pelatih katanya takut ke ini kan mereka dilatih, ada pelatih-pelatihnya. Ngerti. Gitu kan, Bu ya? Makanya buat para geng pelatih ini ya, kalau sampai yang dilatih ada rasa takut, berarti you're not okay. Karena aura takut itu nggak akan membuat kesehatan mental kita baik, satu, dan akhirnya orang-orang nggak akan produktif dengan performance-nya, dengan keberhasilannya. Karena kalau takut itu mungkin dia akan ngikuti pada saat ada orangnya ya Bu ya. Pada saat orangnya nggak ada, mereka tidak akan melakukannya. Ya memang gitu nggak penting juga ngikutin gitu. Gitu loh. Jadi memang ketakutan itu akan membuat justru aura itu menjadi kontraproduktif. So you have to be brave. Itu ya Bu ya, harus berani ya. Iya, tapi sekolah juga harus memberikan ruang untuk nah itu ya. Nanti itu. Jadi makanya kalau ada curhat-curhat apapun, ini silakan nanti curhatnya ke ini ya, cupit-cupit. Kecupit dan ini kebijakan dari sekolah yang pendidikan. Jadi orang-orang yang di belakang ini udah siap ya untuk menerima itu. Dengan ini. They will like shut their mouth, pastinya nggak akan dirempongin gitu ke tempat lain ya kan? Betul dong. Confidential dong ya. Yes. Gitu. Jadi must be confidential. Pas ya. Jadi confidential dan treatmentnya adalah individual gitu ya. Betul. Dan jadi juga memang kadang-kadang nggak di-announce, nggak di-emberin ini kan gitu jadi masukan Bu, bagaimana how to improve, mendidik mereka. Ternyata kan kondisi zaman sekarang ya Bu ya. Mungkin ini kan sekolah kedinasan dibentuk dari generasi apa ya? Generasi berapa tahun yang lalu? Baby boomer. Baby boomer ini sekolah ini udah ada Bu. Kemudian sampai hari ini sistem itu mungkin not much change from the baby boomer. Kalau pengalaman saya ke beberapa tempat sih emang nggak berubah. Iya. Justru padahal mereka anak-anak ini adalah generasi Z. Generasi Z, betul. Udah jauh banget gitu. Jadi dosen-dosennya minimum loh. Terus kayak Buma ini. Aduh, minum nggak saya padahal bukan generasi Z. Minimum. Minimum lah. Iya minimum ya. Minimumnya kayak saya, gimana kalau minimumnya kayak saya, bahagia nggak? Atau malah takut kan ya? Ke 28 sekolah ya di Kemhub ya, nggak cuma darat tapi yang lain 28 yang saya catat. Minimum nih contoh. Aduh, makasih Bu. I'm serious. I'm very serious. So proud of me. Yes, of course, you deserve that. Pasti nanti banyak yang sirik katanya Bu ya. Loh, sirik itu artinya kita sudah membuat kebaikan. Jadi nggak apa-apa buat yang sirik ya, semuanya yang dengar. Jadi kalau sirik berarti saya udah membuat kebaikan. Betul. Dan means that my mental is healthy. Nah, justru buat yang sirik, ya Bu Mai, buat yang sirik deketin. Oh iya, pasti Bu. Rangkul biar abis mereka. Abis dirangkul, lo. Oh gitu, rangkul terus diginiin dong Bu. Lu ya. Tapi rangkul dulu. Karena mereka pengen seperti Bu Mai, tapi kok gue nggak bisa ya kayak dia gitu loh. Tapi menurut saya harusnya bisa belajar lebih sedikit aja. Meskipun Bu Tika bilang dilahirkan di generasi baby boomer, tapi Bu Tika ini sudah milenial sekali. Karena I am. Yes, you are millennials, right Bu? Of you are not a baby boomer, right? Well, I was born in 1960. Waktu saya lahir, presiden gue masih Soekarno. Hidup Soekarno. Dan saya masih dengerin dia pidato 17 Agustus. Gue kelas 3 SD. Pakai speaker lagi ya Bu ya? Masih pakai toa. Of course, kan di Jakarta, saya di Sumatera. Itu di lapangan besar. So, saya masih dapat privilege dengerin pidatonya Presiden Soekarno. Oh, luar biasa. Lo enggak kan?
beliau masih eksis loh, masih eksis dengan generasi Z. Ini bukan generasi Z lagi, generasi Alpha aja udah lahir ya Bu ya. Yang 2010 ke sini kan dibilangnya generasi Alpha nih. Abis Z apa sih? Alpha. Alpha. Kayaknya gue agak-agak Alpha deh. Udah Alpha loh, kalah dong saya kalau saya ngaku-ngaku milenial. Kenapa saya bilang Alpha sayang? Karena kotak saya juga udah Society 5.0, otakku ya, udah nggak 4.0. Udah bukan masalah digitalisasi lagi. Jadi in ya, my Bu, head ya. itu udah Society 5.0. Nah ini mahasiswa teman-teman semua harus mulai ke arah sana. Begitu juga sekolah-sekolah, ya di 6 kota ini harus udah mulai ke Society 5.0 ya, selain 4.0 tadi. Jadi kalau sekarang lagi digembor-gemborkan 4.0 kayaknya udah agak-agak kita geser dikit nih ke 5.0 ya Bu ya, udah ke Society 5.0. Nah tadi Bu kalau bicara masa taruna, mereka harus happy, mereka harus berani mengungkapkan apapun ide dan segala macam supaya menghadapi rutinitas ini tidak membosankan dan juga bisa menikmati setiap rutinitas yang memang dihadirkan seperti itu, dan tentunya lebih fun gitu ya, menikmatnya fun. Tapi kan sebenarnya ini juga harus ada perbaikan dari manajemen. Wajib. Perbaikan dari sivitas akademikanya ya Bu ya. Jadi nggak cuma kita tuntut taruna-taruninya ini kamu harus enjoy, tapi sistem lingkungannya tidak mendukung. Justru ini gimana, Bu? itu yang duluan ya. Jadi karena saya udah beberapa kali juga ke tempat-tempat ya, nggak cuma darat aja tapi juga ada perkereta apian. Itu sistem manajemen yang memang menampung anak-anak generasi Z, itu semua infrastrukturnya juga harus mendukung juga, menjadi kezian gitu ya, menjadi zilenialisme gitu ya, terutama sistem digitalisasinya tentunya. Ya. Nah, saya nggak tahu, belum pernah sih masuk ke ruang hiburan ya di sekolah-sekolah ini kan pasti ada tuh ruang hiburan. Ada ruang teaternya biasanya. I know, cuman mendukung nggak ya tentang keziannya ini atau enggak gitu ya? Atau masa kuno sukuno atau sudah kezian? Masa kuno sukuno. Ini jadi Sunda ya, masa kuno sukuno. Kuno sukuno. Pokoknya yang nyamber aja pedek. Yang penting nangkep gitu. Atau udah masuk ke digitalisasi infrastruktur ya. Nah, ini saya juga nanti perlu lihat ya, sidak ke sekolah-sekolah di 6 kota ini gitu nanti ya. Sama saya Bu ya, kita sidak ke sekolah ya, kita keliling ya Bu ya. Nah, berarti humanware, yang penting adalah humanware dari manajemen itu juga harus ininya menjadi digital juga ya. Nah, ini filosofi digitalisasi ini ya Mbak Mei, ini bukan hal yang mudah buat teman-teman pengajar yang masih perlu waktu untuk penyesuaian. Ambil waktu aja, nggak apa-apa kok ya, ambil waktu, karena yang penting bukan kita lagi sebagai pengajar, yang penting adalah siswa gitu. Siswanya. Yang penting mahasiswa. Dan kalau ngomong siswa taruna ini kan Bu, tadi Ibu bilang kan semua sekarang udah geser nih, harus geser ke Society 5.0 segala macam untuk mendukung kondisi saat ini supaya mentalnya juga tetap terjaga gitu ya Bu ya. Kalau anak zaman now itu ya, saya sendiri sih Bu, saya merasa anak zaman now juga, saya itu lebih khawatir ketinggalan HP daripada ketinggalan dompet gitu kan ya. Jadi everything can be handled by mobile phone. Of course. Money here. Semuanya di sini. Yang penting bawa HP kemana-mana saya bisa jalan, itu berarti menandakan bahwa kita adalah orang digital. Pada saat kita bicara digital, orangnya dulu harus digital gitu. Betul, ya. Pada saat kita semua pola pikirnya saya. Betul. Tadi Bu Tika bilang semua infrastruktur harus digital, tapi orangnya nggak digital, percuma juga bisa. Ya Bu ya. Nah, jadi kita juga harus digital. Karena ini karena memang perang digital itu kan tetap aja perangkat ya, Mbak Mai. Dan perangkatnya perlu dirawat loh. Harus ada operatornya ya, kayak itu ya, kita lihat Bima sama Ilham tuh ya. Bima Ilham ini operator yang hari ini. Ada Mas Hari. Ada Hari. Coba mereka nggak ada. Emang digital yang canggih bisa jalan? Kita nggak bisa jalan di sini, nggak mungkin kita berdua ngobrol gini ya Bu. Jadi tetap humanware, ya, humanware itu tetap jauh lebih penting daripada digitalware. Ini yang harus dipahami. Gitu. Dan ini satu lagi Bu, di taruna ini tadi saya sampaikan, taruna ini kan tadi banyak sangat berhubungan daily life mereka itu sama pengasuh, sama pelatih. Oh iya paham. Nah,
sebenarnya Taruna ini stres sama pelatih, tapi pelatihnya juga stres Bu ngadepin Taruna. Bagaimana jaga kesehatan mentalnya pelatih juga nih, bukan? Tarunanya misalnya 1.000, pelatihnya cuma ada 20 orang. Stres dong Bu, ya tiap hari ini pelatih teriak-teriak Bu. Kalau nggak teriak-teriak mereka juga nggak didengerin. Teriakannya harus kenceng dan dengan emosi sebenarnya, karena kalau enggak juga nggak akan didengerin nggak sehat itu. juga buat para pelatih. Apalagi ini mendidik Taruna itu kan dengan background dari berbagai macam. Misalnya masuk satu angkatan 1.000 orang. 1.000 ini beda-beda orang nih, beda-beda background. Terus mereka sudah di usia menginjak dewasa yang tidak mudah dibentuk, beda sama anak TK. Mungkin datang 1.000, ayo gini, cepet banget ya Bu ya. Tapi ini anak usia yang udah menginjak dewasa, terus para pelatih ini stres nih Bu, pastinya ya ngadepin. Jadi bukan Taruna yang stres ke pelatih ya, pelatih juga stres loh ya ngadepin kalian yang bandel-bandel. Nah ini gimana Bu, mereka juga untuk jaga kesehatan mentalnya? Yang pasti sih geng 20 ya, kita sebutnya 20 ya, tadi kan contohnya 20 orang. Geng 20 ini juga harus membuat satu kegiatan yang fun buat mereka ya. Jadi misalnya ada hari-hari yang hangout barengan sana gitu ya kan. Oh, ada refreshing. Ada dong, harus. Dan teman-teman yang 20 atau sekian orang ini di kota manapun, ya udah hangout aja bareng, hihi. Mungkin karaokean gitu ya. Mungkin juga kegiatan yang nggak perlu pakai baju seragam, you know, take off your uniform dan jadi diri sendiri yang benar-benar hihian. Dan yang pasti melakukan hobi. Hobinya pasti masing-masing kan. Tuh. Do your wajib hobbies. Ya, wajib kita punya hobi itu wajib ya Bu ya. Wajib banget. Wajib banget. Kalau tanya hobi, makanya saya hobi saya banyak banget. Nah, karena hobi itu wajib ya Bu ya. Sangat wajib. Nah, tapi juga teman-teman geng 20 atau sekian itu harus belajar ada yang namanya tuh belajar mengajari orang dewasa ya. Ada di psikologi ada itu. Modulnya juga ada. Jadi mengajar orang dewasa itu beda dengan yang tadi anak TK. Iya, kan itu gampang ya sangat dibentuk beda. Kalau misalnya ya kita tahu lah anak Jepang itu benar-benar yang seragam, sangat disiplin karena dari kecil mereka udah dibentuk yang sama seperti itu. Jadi kalau kita kan beda-beda nih. Ini pendekatannya itu nggak masalah sebenarnya Mbak Mai. Nggak masalah sama sekali. Karena emang harus beda-beda. 1.000 orang ya 1.000 karakter 1.000 kepribadian, 1.000 hobi, 1.000 minat, 1.000 kekecewaan, 1.000 mimpi. Semua serba 1.000, betul. Nah, tapi yang harus dipelajari oleh geng 20 adalah pendekatan intervensi sosial. Ya, jadi lewat pendekatan intervensi sosial itu akan ngurangin teriak-teriak. Akan ngurangin emosi negatif, ya. Akan ngurangin level kekesalan yang tinggi. Nah, nanti nggak di sini. Suatu saat nanti kita akan ketemu ya. Untuk ngomongin itu kita ya, akan bicara lebih detail. Gimana caranya si geng 20 menangani geng 1.000 ya. Tapi tanpa urat-uratnya nongol. Ya, uratnya sampai naik gitu ya, keluar gitu ya Bu ya. Karena kan harus teriak tuh Bu. Kalau nggak teriak nggak didengerin. Ya, karena belum ada memang sistem perkenalan yang baik ya, dan chemistry belum jalan menurut saya. Jadi kalau misalnya belum pernah ada team building programs misalnya ya, semua cuma tugas-tugas doang. Padahal team building perlu juga jadi ini ya. Itu harus dilakukan. Iya, mereka itu harus jadi satu ya Bu ya, antara pelatih, team building, teamwork, gitu ya, corporate profiling, team corporate, team values. Ini produk-produk manajerial yang saya sering lakuin untuk kekemistrian itu lebih tinggi sebenarnya. Jadi ini bukan masalah ya karena lo orang baru gue orang lama, nggak ada urusan gitu. Tapi harus dikunci dengan kita sekolah darat. Dikuncinya si satu itu. Jadi lo mau siapapun, gue siapapun, nggak ada urusan. Nggak ada urusannya. Kita sekolah darat dan kita harus bangga. Makanya yang tadi emosi positif tadi itu sebenarnya untuk bahan perkat sebenarnya. Tapi lewat berbagai kegiatan manajerial untuk teamwork, team building memang. Yang saya lihat sih waktu saya ke sana emang nggak pernah dilakukan sih. Jadi semua sekolah darat jadi PR ya. PR di 6 kota. Nanti PR dari kami juga sebagai pembinanya. Of course, you have to do it. Jadi untuk melebur antar pembina misalnya, sama antar Taruna, pembina aja, antar pembina dulu, antar pembina aja harus gitu ya, karena kan beda-beda juga pembina.
Terjadi Bu, kadang-kadang ada pembina itu ada geng A, ada pembina geng B, ya kan Bu, kebayang nggak Bu? Dan itu kontraproduktif juga buat keberhasilan penanganan pengasuhan kepada tarunanya ya. Nah, kemudian nanti antara pembina sama taruna misalnya, itu beda lagi programnya. Dan ada yang programnya cukup sekali, ada yang harus 3 kali setahun, ada yang 2 kali setahun. Ada PR lagi sih Bu. Mereka itu kan tadi kalau kata Bu Tika kita harus benar-benar bagaimana mengimprovekan diri, bagaimana kita lebih bergerak ke society 5.0 dan seterusnya lah, lebih ke generasi yang kekinian. Tapi sebagai seorang taruna ada satu hal yang mereka dituntut Bu. Disiplin Bu. Bagaimana mereka dengan gaya kekinian tapi tetap menjaga disiplinnya mereka. Itu seperti apa Bu? Takutnya gini, agak-agak dilonggarin nih, terus jadinya malah jadi agak-agak disiplinnya malah turun. Kadang-kadang gitu, harus kenceng Bu, harus keras. Kalau nggak keras, nanti nggak disiplin. Nah ini gimana? Kan belajar disiplin itu ya, kalau kita lihat anak kita sendiri di rumah ya, yang usia 1 tahun deh gitu ya. Belajar disiplin itu juga bukan hal yang mudah loh Mbak Mai. Susah. Bahkan orang dewasa disiplin untuk nggak terima gratifikasinya susah. Betul. OTT melulu kan makanya. Jadi yang tua aja begitu, gimana yang muda? Nah, jadi belajar disiplin itu caranya itu harus masuk ke dalam job desk-nya. Ya, jadi zaman dulu saya inget tuh di sekolah zamanku ya, itu ada sistem piket namanya. Sistem piket itu kan juga melatih disiplin sebenarnya. Kita berlima, siapa yang bawa sapu, siapa yang bawa lap, siapa yang bawa bunga, siapa yang bawa taplak meja kan gitu ya zaman dulu ya. Nah, tugas-tugas yang kecil tapi masuk di job desk itu sebenarnya melatih disiplin. Jadi disiplin itu bukan hanya kalau ada instruksi dari pembina atau pelatih, enggak. Bukan. Jadi misalnya untuk menjaga kamarnya misalnya, ada sistem piket nggak sih? Bukan OB loh ya, bukan office boy. Ada, emang ada Bu kalau itu. Itu sebenarnya latihan ini. Tapi persoalannya kedisiplinan yang melalui tugas di kamar itu kan harus dicek kekualitasannya. Ya, ada yang kualitasnya di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Nah, ada program namanya 5S ya. Ini dari Kaizen Jepang manajemen. Itu program 5S buat disiplin menjaga kerapian ruangan. Itu tingkat tinggi tuh, ya. Nah, kalau misalnya belum diterapin, ya udah, yang penting sapu, pel udah jalan. Tapi tunggu dulu, harus dicek. Nyapunya bener nggak sih di pojok-pojok? Itu masih ada nggak? Masih ada debu nggak misalnya? Itu salah satu latihan disiplin juga melalui tugas sehari-hari. Jadi nggak usah tugas nunggu instruksi pelatih, itu mah tugas yang memang ada di kebersihan kamar aja ya Bu ya. Itu kan tiap hari. Tapi sebenarnya taruna itu Bu, kalau spraynya itu nggak kenceng Bu, itu akan diobrak-abrik malahan. Jadi mereka harus kenceng Bu, harus rapi. Tapi yang jadi masalah kadang-kadang ini karena saya dulu sering sidak Bu, sering sidak masuk ke kamar. Jadi memang sidak saya namanya sidak, jadi nggak di hari-hari dan tanpa diketahui. Itu kalau disidak Bu, kadang-kadang ada kamar yang rapi ya. Ini pasti ada yang ngerasa nih kalau saya ngomong kamarnya rapi, begitu dibuka lemari jedar, ternyata di lemarinya itu wow sekali. Itu biasa. Kalau buat saya mah itu biasa. Makanya karena kita sering buat program 5S itu ya, nanti dibuka di Google aja Mbak Mei. Itu kalau kita melakukan di kantor, bayangin ya, sekian ratus karyawan. Itu bukan ditaruh di lemari yang tadi kayak gitu. Di jok mobilnya. jadi bersih sementara. Iya. Jadi ketika ditunjukin di jok mobilnya, oke ini nggak boleh masuk ke kantor, ini bawa pulang buang. Ya, ntar kan gimana ini baru-baru enggak, bawa pulang. Lo milih lagi di rumah dari yang ada di jok mobil ini mana yang dibawa mana yang enggak. Jadi itu satu, dan yang kedua, cuman 2 sih. Itu ada konsekuensi. Jadi misalnya nih kayak di restoran-restoran itu loh, employee of the month, coba dibuat gitu. Jadi di ini ya, taruna of the month. Iya, jadi ada penghargaan ya buat ada reward ya. Ada reward. Nah, ini juga pasti nggak pernah nih diginiin gitu ya. Coba dilakuin gitu. Jadi pasti misalnya satu kamar nih, mukamu tuh belum ada tuh mukamu gitu ya. Terus teman-temannya bantuin kan gitu ya. Ayo cepat biar mukamu juga ditaruh gitu ya.
kita udah semua nih berlima, tinggal kowe urung gitu ya, misalnya berenam mereka gitu. Jadi malah si 5 ini bantuin temennya supaya mukanya nongol. Karena ada penilaian gimana supaya muka ini menjadi Taruna of the month, of the week gitu ya, terserah sih. Ya, tapi coba dibuat sistem menghargai juga. Penghargaan lah ya bagi yang punya effort lebih. Iya dong, iya jangan gitu cuman kamu bagus deh. Enggak biasa, memang gitu ya. Mostly si Bu ini ya agak saya bicaranya nggak enak juga karena kalau ada yang lebih reward itu kurang, tapi begitu ada yang salah, langsung kena nih biasanya. Berarti kan manajemennya nggak benar. Gitu. Nah ini yang harus diperbaikin ya para pengasuh ya. Maaf jadi ya, saya harus dikasih juga, asertif. Harus dikasih juga reward. Jadi jangan cuma hukum. Jadi, of course, kita tos dulu yang satu ini. Jadi tidak selalu menghukum. Nah mungkin dulu sampai saya dibilang Bu, Ibu terlalu memanjakan Taruna. No, I'm not memanjakan Taruna. Tidak, maaf ya, aku setuju ya. Maaf, saya setuju ya. Jadi sekali lagi, kalau tadi kita kembali ke emosi positif ya, untuk memunculkan rasa bangga adalah ketika dia berbuat sesuatu yang baik, they must be rewarded. Dan itu sama sekali nggak ada hubungan dengan pemanjaan. Betul. Ya, ini buat yang mengkritisi Mbak Mei, siapapun dia, kurang dipuji kali ya selama ini ya. Ya udah nanti coba memuji yang mengkritik. Jadi memang Taruna itu saya memposisikan kadang-kadang sebagai direktur, kadang-kadang saya posisikan sebagai dosen, kadang-kadang saya posisikan sebagai ibu, saya posisikan juga sebagai teman. Jadi tergantung tempat dan waktu. Nah, di sini kadang-kadang pada saat posisi saya sebagai ibu, ya mereka waktunya saya sayang. Tapi kalau mereka salah ya saya hukum. Hukum pun juga tidak segan-segan sesuai aturan yang berlaku kan gitu ya Bu ya. Nah itu yang harus mungkin terus ditingkatkan ya Bu ya. Bagaimana lebih humanis lah ke. Ini yang disebut pola asuh otoritatif. Ya, jadi pola asuh ada 4 buat teman-teman manajemen juga ya. Itu ada otoriter pasti nggak bagus, permisif juga nggak bagus, penelantaran nggak bagus, otoritatif atau demokratis itu paling baik. Ya yang barusan dirimu share barusan. Jadi kalau masih lebih baik keotoriterannya yang dirasain oleh Taruna, pasti hasilnya nggak bagus. Jadi bukan otoriter lagi zamannya ya, udah zaman otoritatif atau demokratis tadi. Nah tapi ini ada lagi nih Bu pertanyaan kita. Kalau mereka ini kadang-kadang tadi mungkin setelah lihat podcast ini tiba-tiba ternyata aku udah ada ngalamin gangguan nih, ternyata tiap hari yang hadapin stres mulu. Tapi ini kan harus mulai di healing ya Bu ya, mulai diobatin lah bagaimana saya tidak ngalamin yang stres gitu. Nah terus pada saat nanti mereka mulai melakukan healing, terus ternyata mental healthku ini udah mulai improve nih, udah mulai membaik. Itu ada tandanya juga nggak sih Bu? Tadi kan kalau itu ada tandanya nih, apaan sih ini apaan gitu. Nah tapi pada saat itu sudah mulai dia kondisi mental health-nya membaik, wah ini membaik nih, itu ada tanda-tandanya juga nggak? Ada tandanya kembali ke yang tadi emosi positifnya mulai nongol, mulai muncul. Jadi positif vibe ya Bu ya. Jadi misalnya nih ya, ada Taruni lah ya, cewek nih Taruni yang mendatangi salah satu dosen ya, terus dia bisa bilang bahwa Pak yang kemarin Bapak ceritain, saya ini loh, saya jadi pengen tahu lebih banyak dan saya jadi cari di Google nih Pak gitu. Jadi keren banget yang kemarin Bapak ceritain, keren banget loh. Dia mulai bisa mengutarakan ya rasa terinspirasinya misalnya oleh siapapun. Dia ucapin itu. Udah bisa mengekspresikan. Betul, udah bisa. Kemudian dia juga udah bisa misalnya laugh out loud tadi yang ketawa yang kita akan dengar. Misalnya mereka lagi istirahat nih ya, di pojokan mana terus kita dengar wah kita dengar suara itu. Kalau ketawa gitu kira-kira nanti dipanggil nggak ya? Nggak boleh, itu hak azazi. Hak azazi ya Bu ya. Selama masa istirahat ya dan nggak ganggu tempat kantor, you have the right to laugh out loud. Jadi hak ya kalau kita mau happy. Jadi kalau misalnya kita gitu. dari jauh dengar mulai yang seru. Itu berarti udah mulai lepas. Karena mereka bisa melepaskan juga emosi positif dengan tertawa out loud tanpa ada rasa takut bahwa itu akan dihukum. Dan buat saya emang harusnya nggak dihukum.
Harusnya nggak dihukum ya, dengan mereka mengekspresikan kebahagiaannya itu supaya memang kesehatan mentalnya itu tetap terjaga, nggak yang mulai mengalami gejala-gejala tadi itu, soalnya agak mengkhawatirkan juga ya Bu ya. Pastinya. Mungkin tidak langsung terasa, tapi mungkin dalam jangka waktu tertentu gitu ya Bu ya. Yang saya khawatirin justru ketika mereka lulus, kan mereka harus bekerja melayani masyarakat ya. Di situ mereka ambruk, mereka breakdown di situ. Itu yang buat saya sekolah tidak bertanggung jawab ya. Justru kalau mereka ambruknya justru setelah wisuda. Setelah wisudanya ya. Nah ini mungkin tadi yang ada foto-foto atau video belum? Oh belum ada. Kalau kita tunggu padahal ya yang. Ayo dong. Yang nanti benar-benar luar biasa dapat hadiah. Oh nanti dapat hadiah. Didatengin Bu Tika. Enggak, hadiahnya dari Bumai and the Gang. Hadiahnya dari saya aman. Dari panitia. Gitu nah ya. Itu ya memang. Kalau kita bicara mental health itu sangat ini ya, sangat banyak ya Bu ya. Ternyata tadi baru tahu nih dari Bu Tika jenis mental health itu tidak cuma masalah kena mental tuh banyak, mulai dari sikap kita, mulai dari macam-macam ya Bu ya tadi yang disebutkan Bu Tika. Nah ini kita mulai aware pada diri sendiri. Kita tadi dengan aware kepada diri sendiri dan juga bagaimana kita menciptakan kebahagiaan diri sendiri. Jadi love me gitu ya Bu ya. Jadi bukan love you tapi harus love me ya Bu ya sebelum love you gitu ya Bu ya. Itu juga yang disitir sama WHO sih sebenarnya ya Mbak Mai, bahwa mental health itu adalah a state of mentality where you are happy with yourself. Tuh. Jadi kita tuh suka dengan diri kita gitu. Misalnya lihat di kaca ya, tiap hari pasti ngaca dong. Iya dong, apalagi saya Bu, hobi Bu. Iya. Bahkan kalau lewat-lewat di parkiran ada kaca mobil pasti gini ya. Itu biasanya yang cewek-cewek tuh Bu. Memanfaatkan banget. Gak bisa bener-bener gini deh gitu. Oh masih oke ya. Kalau itu tas dulu sama. Nah, boleh lah kayak gitu narsis boleh ya Bu ya. Itu bukan narsistik gitu ya, itu bukan narsistik sayang. Itu bukan narsistik, itu self love. Oh, self love. Beda ya. Kalau narsistik itu mencintai diri sendiri, tapi itu penyakit. Narsistik itu sindrom. Oh, sindrom. Tapi kalau mencintai diri sendiri itu boleh. Self love itu sehat. Oke, catat ya. Narsistik itu sindrom, penyakit ya. Jadi kalau self love itu yang harus ditingkatin gitu. Nah, ketika kita lihat kaca ya teman-teman tiap hari gitu ya. Coba lihat di kaca. Aku tuh suka sama alisku kah, mataku kah, apa aku suka sama hidungku atau bibirku yang I think I look sexy. Coba deh teman-teman lakuin itu ya tiap hari ya di tempatnya masing-masing gitu ya. What do you love mostly about yourself? Gitu. Nah, kalau saya contoh ya. Not meaning that always physically ya Bu. Oh tidak, nggak cuma fisik dong. Kalau saya gini nih, oh I love my eyes gitu ya. Buat saya mata saya indah. Terserah kata orang, bodoh amat. Setuju Bu. Tapi buat saya tuh indah gitu. Makanya saya nggak bisa keluar tanpa maskara gitu. Ternyata saya sama Bu Tika sama kayaknya. Jadi kalau belum dimaskarain, rasanya belum gue gitu loh gitu. Dan saya nggak harus bedak. Kalau bedak buat saya biasa aja gitu ya, karena tapi yang penting mata ya Bu ya. Itu jadi perhatian saya yang utama gitu ya. Nah teman-teman apa nih pasti punya sendiri, atau misalnya gue biasa-biasa aja tapi gue cerdas dan kepandaian gue membuat orang sirik gitu ya. Inner beauty ya, itu juga nggak apa-apa. Jadi teman-teman punya prestasi apa, be proud of it. Bangga pada diri sendiri ya Bu ya. Kita harus ngasih self reward ya Bu ya. Betul. Self reward. Nah buat teman-teman yang dari kan dulu pas di Tambun ada yang dari Aceh tuh. Yeah. Ya, ada mahasiswa dari Aceh dan dia minder sekali ya berada dengan taruna yang lain yang katanya lebih heboh, lebih hiruk pikuk. Nah teman-teman yang dari daerah-daerah kecil, jangan salah loh, kalian punya kebanggaan yang anak-anak kota besar tidak punya. Ya, nah coba ditemukan ya, pasti ada, nggak mungkin nggak. Karena kalau dari kota kecil atau kampung atau dusun bisa masuk ke sekolah, itu luar biasa. Itu luar biasa banget lu itu gitu loh. Itu saingannya nasional Bu. Bener, yang daftar puluhan ribu. Tiba-tiba yang dari dusun ini masuk.
Betul. Jadi buat saya nggak perlu minder lah Bu ya. Buat saya nggak ada alasan untuk minder gitu. Harus percaya diri ya Bu ya. Teman-teman, jadi say goodbye to low profile. Gitu. Say goodbye to low profile. Catat ya, say goodbye to low profile. Bukan sombong sih ya, percaya diri, bangga sama diri sendiri. Sekali lagi, bangga tidak sama dengan somse. Bangga itu beda ya sama sombong. Jadi boleh bangga sama diri sendiri. Bangga itu nggak sama dengan jumawa. Oh beda ya Bu ya. Jumawa itu sombong. Beda banget. Itu energi negatif kalau jumawa. Kalau jumawa ya. Kalau bangga bukan ya Bu ya, itu masih positif vibes ya. Nah ini ada videonya udah ready ya teman-teman. Nah ini video yang, nah ini Bu, nih Bu. Nah, oke. Tapi ini masih pose ini. Ini posing ini. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I changed. Even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Kita tepuk tangan dong. Very nice. Ternyata mereka bisa ketawa lepas juga ya Bu ya. Ya, itu yang menurut saya the positive energy, the positive emotion, itu seperti itu teman-teman. Ya, tapi mudah-mudahan kedepannya bukan karena kita minta ya. Betul, tapi memang udah dari dalam ya Bu ya bahagianya. Do it more often ya teman-teman, lakuin sering. Dan ketika kita dalam boarding school yang katanya tertutup sana sini, buat saya nih ya, boarding school seboardingnya nggak akan pernah bisa membuat saya tidak bahagia. Tuh filosofinya seperti itu. Ya, jadi buat teman-teman yang di Mempawah ya, Mempawah tuh saya ketemu dengan manajer-manajernya waktu itu di Kemhub di Jakarta ya. Oh, belum ke Mempawahnya ya? Belum lah ya, jadi baru manajernya gitu ya. Teman-teman yang di Mempawah dengerin ya, apa kata manajer lo ya. Manajer lo ngomong gini nih, aduh Mbak Tika, kita tuh dikelilingin hutan. Aduh, jalan aja tuh masih gak bagus. Gak hanya hutan Bu, ada buaya Bu. Iya, denger dulu, makanya dia bilang, dan kalau udah malam itu bunyi-bunyi binatang, aduh belum sinyalnya jelek banget, aduh gitu ya. Itu manajer kalian lah ngomongnya banyak aduh. Buat saya teman-teman, sorry nih ya, karena saya pencinta alam kali ya, semakin kayak Mempawah buat saya semakin bahagia. sorry lo ngomong pencinta alam soalnya. Jadi buat saya tempat-tempat yang makin remote, makin natural, makin alami ya, you can do so much di situ ya. Kita bisa explore daerah itu ya kan. Kita bisa menemukan hal-hal yang unik ya, yang di kota besar kagak ada. Di kota besar nggak ada ya. Jadi teman-teman yang ada di Mempawah, buat deh foto-foto unik ya dari daerah kalian, upload ya, di post, itu akan jadi, orang pasti akan lebih pengen tahu gitu ya. Kok gue jadi senang sendiri ya gitu ya, saya jadi bahagia sendiri. Ya, jadi sekali lagi tidak ada ketidakbahagiaan dimanapun kita berada kalau kita memang bekerja untuk itu. Ya, kalau kita memang mengupayakan untuk itu. Tapi mau tempat yang hiruk pikuk nih kayak di Paseban gini ya, rame gitu ya, tapi kalau kita juga tidak bekerja untuk kebahagiaan tersebut, tapi kita nggak happy juga gitu loh. Yes. Ya kan? Yes. So happiness must be earned. Tuh ya. Happiness must be earned. Harus diupayain, harus dikerjain benar-benar, dan harus direncanain. Nah ini mungkin langsung udah nggak berasa Bu, kita ngobrol udah panjang lebar dan waktunya rupanya udah habis nih untuk kita nanya-nanya. Ini seneng banget tadi lihat muka-muka ini. Foto-foto yang tadi kita ketawa ya Bu ya. Jadi kalau tadi kita lihat ternyata kesehatan mental itu amat sangat penting untuk kita miliki. Jadi mental kita itu harus sehat intinya. Bagaimana kita sehat? Tadi kata-kata terakhir sih itu kuncinya. Happiness must be on ya Bu ya. Happiness must be on. Jadi ini yang harus dimiliki. Jadi kita ciptakan. Kalau kita belum bahagia, kita ciptakan bagaimana kita bisa bahagia, dan yang menciptakan itu kita sendiri yang tahu tentunya. Betul. Bu ya. Dan ini tidak terbatas pada apakah kita dalam situasi buruk atau tidak buruk. Betul. Ya, jadi even dalam situasi buruk, kalau kita memilih berbahagia, ya bahagia aja. Misalnya sakit nih ya, nih. Kemarin-kemarin kan saya sempat agak sakit gitu ya, flu biasa sih, di rumah gitu ya. Ya udah nonton, misalnya cuman bisa nonton nih.
pilih filmnya yang saya bisa yang gila ada orang gitu. Saya bisa ketawa sih padahal saya lagi sakit gitu ya. Atau teman-teman yang suka ngirim cerita-cerita lucu gitu ya. Itu norak-norak banget yang dikirim ya. Tapi itu bikin bisa ketawa, kita ketawa ya, Bu ya. Gitu. Ya jadi teman-teman mau bahagia atau tidak, it's your choice. Ya. Jadi happiness is your choice. Jadi jangan sampai tidak merasa bahagia tentunya. Jadi itu adalah bagaimana kita menjaga kesehatan mental kita dan jangan punya rasa takut. Kita juga harus bangga pada diri kita juga dan bangga bukan berarti sombong ya. Bangga pada diri kita juga dan apapun sebenarnya nanti kalau ada permasalahan, kalau misalnya itu yang menghalangi kebahagiaan adik-adik, bolehlah nanti kecupit. Nggak cuma adik-adik aja sih, Civitas Akademika pun boleh. Termasuk tendik ya, termasuk tendik. Boleh bercurhat ke Cupid yang nanti akan kita. Cupid tuh CUPID. Curhat Pusbang. Tapi tau nggak arti sesungguhnya Cupid? Cupid, what is Cupid? Itu dewa cinta loh, dari Yunani gitu loh. Betul. Jadi pas banget pas gitu. Banget kan Bu ya. Jadi untuk merangkul lah ya intinya di sini dan juga. Kan ada tuh lagunya. Cupid. Oh iya, nanti kita dengerin. Bentar lagi kita dengerin Butika nyanyi ya. Saya tadi udah request nanti nyanyi ya. Maksudnya ada lagu Cupid tuh ada lagu. Ada lagunya Cupid. Jadi itu nanti bagus banget itu. Pas ya Bu ya? Pas banget, because it's a goddess of love gitu. Oke, dan juga tentunya itu akan kita rahasiakan. Karena ya pastinya harus. Konfidensial ya. Dan itu tentunya untuk perbaikan kita semua. Sehingga sekolah-sekolah di bawah BPSDM Perhubungan ya tentunya ini akan jauh lebih maju lagi karena tadi semuanya yang di dalam itu mentalnya sehat. Karena kalau mentalnya nggak sehat, bagaimana kita akan mencetak sumber daya manusia yang berkualitas ya Bu ya? Terutama lulusan sekolah-sekolah yang berkualitas. Betul. Jadi high quality itu juga perlu didukung oleh kesehatan mental tentunya. Nah itu mungkin closing dari podcastnya. Dan terakhir dari saya sih, insya Allah suatu saat kita akan ketemu di tempat teman-teman. Mungkin diakhiri Bu, coba Bu menyanyikan lagu refnya aja yang kira-kira kita tahu sebagai closing Bu. Boleh lah ya Bu ya, kan Ibu bukan hanya psikolog yang lagu saya tahu termasuk lagu apa yang mana sayang? Oh Putih-Putih Melati katanya Bu. Yang apa Melati tadi? Ada yang... Ya Melati saja juga di ngebeatnya juga. Tuh kan. Lagu pemuda boleh nggak? Boleh Bu, silakan boleh ya. Bu. Ini lagu lama sih dari zaman Casero, mungkin nggak tahu sih teman-teman ya, tapi Casero itu satu kita dengerin grup band gitu. Jangan pentingin suara, tapi dengerin liriknya ya, dengerin liriknya. Pemuda, kemana langkahmu menuju? Apa yang membuat engkau ragu? Tujuan sejati menunggumu sudah, tetaplah pada pendirian semula. Masa depan yang akan tiba menuntut bukannya nuansa yang selalu menabirimu pemuda. Bersatulah semua seperti dahulu, lihatlah ke muka, keinginan luhur kan terjangkau semua. Pemuda, kemana langkahmu menuju? Tetaplah pada pendirian semula. Wow, kita tepuk tangan dong. Oh, keren. Luar biasa, ternyata suaranya masih mantap Bu. Ini karena habis serat kemarin dan baru nongol suaranya, jadi agak serak-serak. Tapi wow, luar biasa sekali Bu. Serak. Aplaus buat Ibu. Tentunya kami dari Pusbang Darat Bu mengucapkan terima kasih banyak kepada Butika atas waktunya, kesediaannya hari ini berbagi ilmu kepada kita semuanya dan juga tentunya ini terutama dalam hal mental health kita sehingga nanti kita benar-benar menjadi pribadi yang bahagia. Karena tadi dari Butika tadi menyampaikan happiness must be on. Jadi kita semua harus berbahagia dan tentunya ini yang kita harapkan semuanya dan dengan kita bahagia, kita menikmati hidup kita,
maka juga kita akan bisa mencetak sumber daya manusia yang berkualitas ya Bu ya. Nah ini sebelum kita akhiri dan kita ucapkan terima kasih, boleh dari closing statement dari Bu Tika, silahkan. Oke, teman-teman yang 4.700-an, wow, ya pasti saya terhormat banget bisa ketemu walaupun online gitu ya. Semoga suatu saat saya akan mendatangi 6 tempat ini, bisa engagementnya bisa lebih dalam. Tapi yang pasti sih saya menghadapi remaja-remaja yang wow, yeah, you guys are the representative of Indonesian teenagers, ya, whom I am so proud, ya. Dan berada di sekolah ini, tentunya saya berharap semuanya akan jadi individu transportasi Indonesia yang mumpuni, gitu ya, yang luar biasa, dan akan menciptakan teknologi transportasi yang wow juga di Indonesia, ya. Dan pastinya just one word teman-teman, the choice is yours to make. Oke, thank you Bu Tika. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong kalian semua buat jangan lupa teman-teman ya, panitia di podcast sini. sana sini, mau kemana? Kesini aja. Teman-teman boleh nggak tepuk tangan buat panitia nih di sini. Buat panitia yang luar biasa. Dan satu lagi Bu, jangan lupa ya, follow selalu info Pusbang Darat di IG ataupun di Twitter, di Facebook dan juga YouTube-nya. Podcast sana sini mau kemana? Di sini aja. Oke, terima kasih Bu Tika, dan mungkin kita ada closing statement dari Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat oleh Bapak Nahdudin. Ya. Terima kasih Bu. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. All the best. Thank you. Kesehatan mental menjadi hal yang esensi, perlu disadari dan dilindungi. Mari pelihara kesehatan mental sedari dini untuk meningkatkan kualitas diri. Mental health is just as important as physical health and deserve the same quality of support. We don't have to struggle in silence because we matter. We are loved and we are not alone.